Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ari Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi L300. Ini adalah mesin legendaris yang diteruskan oleh Pajero Sport, karena kode mesinnya adalah 4D56. Jadi mobil ini yang sudah power steering, dan pertama kali keluar power steering itu di tahun 2007. Salah satunya mobil ini. Gimana cara taunya ini power steering atau bukan? Coba kita berhenti sebentar. Kalau dalam kondisi berhenti kita nggak akan tahu ini power steering apa enggak. Dalam kondisi berhenti dia bisa diputar setirnya. Kalau yang tidak power steering nggak bisa diputar. Jadi benar-benar kayak setir mati. Gitu ya. Entah kenapa improvementnya itu dari generasi-generasi L300 sebelumnya, padahal bodinya sama ya, kotak, warnanya coklat tua, hanya saja ini kuning. Improvementnya itu kayak dicicil. Oh iya, ntar aja deh power steeringnya, ntar aja deh AC-nya, ntar aja deh ganti speedometernya gitu. Seolah-olah mereka menganggap itu adalah facelift. Oke, kita akan belok kanan. Kita perhatikan kiri kanan ini benar-benar nggak ada blind spot. Bahkan talang air yang biasanya Mas Bray itu paling sebel, ini talang airnya sangat membantu karena membuat kita tidak langsung keterpa angin. Ya, mohon dimaklumi Mas Bray agak keras suaranya karena ini memang tidak pakai AC. Nah, ini kecepatan belum ada 20, Mas Bray sudah pakai gigi 3. Karena nafasnya super pendek dan mobil ini diesel. Torsi bawahnya galak. Bahkan kalau misalkan kita mau pakai gigi 4 pun rasanya baik-baik saja. Ini ya, 3. Kita cuman main rem, getar-getarnya lembut karena mobil ini sudah bergetar sejak di starter. Ya maklum, diesel. Rasa remnya luar biasa, sangat terprediksi. Bahkan ini lebih enak daripada Mas Bray bawa mobil kursus. Mobil kursus itu remnya udah nggak karuan. Ini masih bisa terprediksi. Dikit empuk tapi tidak terlalu galak. Untuk setir jelas, biasanya kita dikit udah goyang ya. Ini spellingnya luar biasa. Ya khas mobil niaga. Kita pakai mobil Chery Grand Max juga kurang lebih seperti ini spelling setirnya. Yang paling spesial ini tombol klakson. Dia diciptakan khusus klakson, jadi kita nggak bakal keliru tekannya. Menggelegar kayaknya. Oh, kita pakai gigi 2 ini berasa kayak gigi 1. Malah engine brake. Nah, yang paling seneng dari mobil ini Mas Bray itu dari suspensinya. Mau isi banyak orang ataupun isi cuman sedikit orang, itu tetap empuk, bukan ngayun yang keras. Biasanya kalau kita pakai mobil kayak depan ini, minibus itu kalau kita lagi kosongan rasanya kebanting-banting di dalam kabin. Tapi kalau di mobil ini rasanya tuh kayak dimanjakan dengan suspensi khas sofa gitu. Mau penumpang banyak apa sedikit tetap lembut. Jadi kalau Anda menginginkan suspensi rasa mobil Innova, yaitu nyaman, lembut, di mobil ini nggak kalah nyaman. Cuman ya berisik ya, karena mesinnya langsung di bawah jok depan. Loh, Mas Bray kok bisa langsung hafal dengan giginya? Karena sejatinya Mas Bray udah pernah punya mobil begini, bodi dari Adi Putro. Saat itu Mas Bray memiliki di tahun 2016. Sayangnya waktu itu Mas Bray belum punya YouTube channel, jadi nggak bisa tahu deh, nggak bisa dipublikasikan. Dan saat itu mobilnya belum power steering, jadi pakai yang ini tuh rasanya enteng banget ini, ringan sekali. Oke, ini netral. Rem parkir
Saya yakin beberapa orang zaman now kalau nyetir mobil ini males pakai rem parkir, karena rem parkirnya tuh begini sekali, harus merubah posisi duduk. Ini jadi jalan apa enggak? Ayo coba kita start dari gigi 1. Apakah gigi satunya lompat-lompat? Iya, ada lompatnya kalau kita kasar dikit koplingnya. Kalau pakai 2, lompatnya lebih jinak. Enaknya pakai mobil gini di saat orang-orang sudah pakai mobil modern tuh apa, Mas? Orang-orang takut mendekat sama kita. Coba, ini ada expander nih. Nah, pasti dia nggak berani mepet-mepet karena bodinya kalau catu lebih mahal. Kalau kita mungkin besi semua ya. Jadi Mas Bre sekarang didampingi oleh Mas Ian dan Mas Tama. Ya, nanti silakan ditonton lagi videonya bila Anda merindukan masa-masa ini. Jadi Mas Ian dan Mas Tama ini adalah perwakilan dari Panti Asuhan Muhammadiyah yang di Pakis Gunung Surabaya. Kalau Anda mau tahu lebih detailnya, silakan tonton video review mobil ini. Di situ ada video membahas tentang panti asuhan tersebut. Berarti lek papasan dikasih harga diri, Mas ya? Harga diri. Lebih tepatnya orangnya takut kali ya. Kiri macet, tak lewat yang sana aja kali ya. Oke, kita coba terobos. Bukan untuk terobos potong jalan, tapi lebih pilih jalan lain. Kita ngomong batas kiri dari mobil ini tuh enak banget karena dia nggak punya kepala, nggak punya moncong. Jadi kita cukup lihat kalau spion itu lolos dari kepalanya, dari ekornya mobil sebelah, udah pasti kita aman. Ya, jadi acuan kita adalah ujung spion kiri kalau di mobil ini. Kalau kayak Cherry, ya langsung noleh kiri aja karena dia spionnya kan di samping. Susah masuk satu. Kita belok kanan, kita cari jalan yang lebih mini. Oh, udah mulai gerak, siap-siap. Setengah kopling. Biasanya kalau nyari setengah kopling itu ada rasa getar. Karena mobil ini itu dieselnya sudah bergetar, maka setengah koplingnya itu ada rasa ingin jalan. Yang kita cari adalah itu. Gampang-gampang susah, tapi saya yakin Anda yang pemula pasti nyetir mobil ini seneng. Ya. Ya. Pegel. Pasti. Ya. Jadi kalau pertanyaan dari Mas Tama bagus. Ada sensasi tersendiri, jelas. Karena realitanya kita sekarang naik mobil nggak ada loh yang persnelingnya di sini. Jadi seolah-olah kita kalau ngafalin ini agak sia-sia kalau kita langsung nyetir mobil modern. Karena benar-benar beda konfigurasinya. Ini satunya kan atas ke depan, realitanya kan kiri atas. Ya, jadi kalau Anda mau terbiasa pakai mobil ini ya harus sering pakai. Nanti kalau mau terbiasa modern ya sering pakai. Ketika dua-duanya sering pakai, maka Anda hafal keduanya. Tapi kalau cuman sering pakai yang ini, tiba-tiba bawa modern gitu rasanya kagok pasti. Beda konfigurasi. Kadang orang yang nyetir Sigra terus mobil di rumah Ayla, kan itu di atas sama di bawah. Cuman beda gitu. Orang bisa membuat itu hal yang berbeda, padahal kan konfigurasinya sama. Kiri depan adalah satu. Gimana kalau dia dikasih ini ya? Lebih protes berarti.
kita coba lewat jalur sempit. Apakah mobil ini kompeten di bidangnya? Saya yakin radius putarnya baik-baik saja. Spion lewat, kita mulai belok. Kita pakai gigi 1. G, nyun sewu. Nah, orang di belakang pun mau ngebel itu enggan. Takut supirnya galak. Gasnya itu sangat terprediksi dan responnya itu agak santai, bahkan terlalu santai. Kalau ya Allah lupa injak kopling. Jadi kalau kita mau galak di mobil ini itu harus agak tega nginjeknya. Untuk koplingnya pendek, injekannya pendek tapi tarikannya langsung dapat. Jadi saya yakin untuk yang kakinya pendek pun nginjeknya sangat mudah, sangat bisa terprediksi. Ini paling yang susah nanti kalau buat pemula adalah parkir, karena mobilnya panjang banget. Iya, panjang banget. Oke, Mas Tama, kenapa wipernya dikasih biru-biru ini? Namanya mobil anak panti, jadi seseneng-senengnya anak panti buat variasi. Oke. Karena menurut saya jadi terhalang nggak sih pandangannya, nggak ya? Tapi jadi tahu kalau wipernya masih hidup. Jadi kalau sampai lupa matiin wiper, kebaciut. Oke Bre, untuk jalan sempit ini kita sambung di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.